Ya, kita selalu mengikuti siaran obrolan santai dan siaran Q&A, obrolan santai hari Senin jam 19.30 dan Q&A hari Kamis jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara yang baru pertama kali ikut, saudara juga bisa mengikuti acara-acara ini di YouTube, ya. Saudara silakan masuk di channel Stris Ngagel di YouTube dan saudara setelah masuk di channel Stris Ngagel, saudara bisa lihat di playlistnya dan di playlist itu sudah tercantum video dengan topik-topik yang bermacam-macam, antara lain adalah topik ini, ya, Arminianism vs Calvinism. Dan ini sudah yang ke-10 ya. Sesi yang ke-10 kita membahas mengenai Arminianism dan vs Calvinism. Sekali lagi tujuan daripada saya terbeban membahas ini adalah bukan saya mau mempermalukan salah satu dari dua ini, atau saya mau memojokkan, atau saya mau mengajak bermusuhan atau menantang dan sebagainya, tidak. Tapi saya justru ingin kita sama-sama belajar dan memahami apa yang Tuhan mau ajarkan melalui firman-Nya. Dan ini dilatar belakangi oleh saya sendiri yang dibentuk oleh Tuhan. Dari saya dulu adalah penganut pertama Kristen KTP, kemudian saya bertobat dan saya langsung ikut dengan paham-paham Arminianism, saya langsung ikut dengan paham-paham karismatik, ya, yang sangat ekstrim pada waktu itu karismatik saya. Saya mengikuti seorang hamba Tuhan yang nggak terlalu terkenal karismatiknya, tapi bagi saya justru sangat berbobot karismatiknya. Waktu itu bagi saya dia itu hamba Tuhan yang sangat berbobot dibandingkan dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi makin saya belajar mendalami, makin dalam lagi, saya merasa ada keanehan-keanehan yang Tuhan bukakan kepada saya. Kenapa begini, kenapa begitu, ya kan? Kenapa iman kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak berhasil iman itu. Nah, itu yang seringkali menjadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab pada waktu itu. Kenapa kadang-kadang iman saya sesuai dengan keinginan saya, tapi kadang-kadang juga gagal. Kenapa itu? Dan seringkali gampangnya jawabannya ya karena saya waktu itu kurang peka dengan kehendak Tuhan, atau kurang beriman, atau kurang sungguh-sungguh. Tapi saya lama-lama juga melihat itu serba relatif sekali. Ya, kalau pas terjadi, wah, kehendak Tuhan ya. Kalau tidak terjadi, padahal tadinya sudah, wah, seorang itu berani penubuat misalnya. Akan terjadi seperti ini ya. Tapi ternyata tidak terjadi. Tapi setelah tidak terjadi, jawabannya juga gampang. Oh, Tuhan sebetulnya sudah mau berbuat itu seperti itu. Tapi karena melihat kondisi manusia yang tidak siap menerima kebenaran itu, jadi Allah memang tidak jadi melaksanakan. Ya gampang aja jawab kalau seperti itu, ya kan? Saya bisa aja juga ngomong misalnya Indonesia akan begini, akan begitu. Ya, gereja akan begini, begitu. Kalau terjadi, wah, saya pendeta sakti.
Kalau tidak terjadi, saya tetap pendeta sakti. Kenapa? Karena ya itu tadi saya bilang, kalau tidak terjadi ya berarti yang salah manusianya, bukan Tuhannya. Manusianya yang nggak siap terima pekerjaan Tuhan. Sehingga Tuhan membatalkan nubuatnya. Ya sudah digitukan ya masih mau percaya aja. Ya banyak yang bilang amin, 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 amin dengan nubuat-nubuat yang tidak terjadi itu. Tapi memang ada yang terjadi, misalnya dari 100 nubuat mungkin yang terjadi 20. Ya. Dari ya 1000 nubuat mungkin 100 terjadi. Habis kalau kita bernubuat itu kan kemungkinannya cuma 50-50, 50%, 50%. Artinya kalau tidak terjadi ya terjadi gitu kan. Cuma 50% aja. Kemungkinan terjadi dan tidak terjadi. Tapi ada nubuat-nubuat yang bonek, ya boleh saya katakan bonek yang ngawur dan berisiko sangat besar dan akhirnya memang kebanyakannya tidak terjadi. Seperti nubuat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sudah berapa kali pendeta-pendeta itu meramalkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, nggak kapok-kapok, tetap aja meramalkan seperti itu. Nah ini pengalaman saya, ya. Jadi ya, begitu mudahnya sebetulnya, kesimpulannya apa? Begitu mudahnya sebetulnya umat percaya ini dibodohin oleh hamba-hamba Tuhan yang tidak belajar baik-baik firman Tuhan. Maaf, saya harus buka ini karena saya sendiri juga merasa ya sebenarnya saya ini menjadi korban dari apa ya, pendeta-pendeta yang mengajarnya kacau balau itu. Setelah saya belajar baik-baik itu, puji Tuhan ya, hari demi hari saya makin dibukakan kebenaran demi kebenaran, termasuk ajaran bagaimana tentang Arminianisme dan Calvinisme ini. Makanya saya rindu untuk membagikan kebenaran-kebenaran ini. Saya tidak mau Anda menjadi ngawur sama seperti saya dulu ngawur. Itu aja kerinduan saya. Maaf, kalau saudara merasa tersinggung bahwa saudara ini dituduh ngawur, maaf, itu sebetulnya tuduhan untuk saya sendiri juga. Saya kan dulu ngawur. Tapi bagaimana Tuhan membukakan saya dan memberi saya pengertian kebenaran ini, itu menyadarkan saya juga rindu saudara yang masih tanda petik belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Sebetulnya bukan kita ngawur sebetulnya, tapi memang kita diajar untuk hal-hal yang kita nggak mengerti. Itu. Saya tidak ingin saudara-saudara jadi korban. Jadi korban karena guru-guru yang tidak belajar dengan baik. Ya maaf, sekali lagi maaf lagi. Karena mungkin banyak orang tersinggung kalau saya ngomong guru-guru yang kurang belajar dengan baik. Wah, tersinggung sekali. Kurang ajar lu. Lu nuduh gua belajar kurang baik ya. Apa lu aja yang merasa dirimu baik. Nah, kan gitu biasanya. Orang kalau sudah ditegur merasa tersinggung, ngamuk kan. Ya, lu pikir lu aja yang benar. Jangan sombong lu. Wah. Gitu kan. Orang-orang yang nantang-nantang itu kan gitu. Ya, saya enggak mau terjebak pada nantang-nantangan. Saya cuma rindu ayo belajar bersama gitu aja. Ya, saya tahu semua manusia itu terbatas. Saya ngomong-ngomong kayak gini juga saya tahu saya terbatas dan saya pun bisa salah. Sebagai manusia saya bisa salah. Tapi kalau saya bisa salah, Anda juga bisa salah dong. Yang bisa salah kan bukan hanya saya.
Anda pun bisa salah. Mari kita menyadari bersama-sama kemungkinan-kemungkinan kita bisa salah. Itu bagi saya it's okay. Saya kalau memang benar-benar salah, saya akan mengaku salah. Kalau Anda memang betul-betul bisa membuktikan saya salah, saya akan mengaku salah. Saya secara gentle pun akan mengaku saya salah kalau saya benar-benar salah. Tapi sekarang saya tahu bahwa bagaimana Tuhan membukakan mata rohani saya, menjelikan mata rohani saya, memberi saya pengertian bijaksana yang menurut Alkitab itu bagaimana. Ya, itu yang saya mau bagikan untuk Anda. Oke? Nah, jadi dalam hal ini mari kita renungkan bersama kebenaran-kebenaran ini. Oke, saya seperti biasa akan share di layar PowerPoint yang saya sudah siapkan. Ya, ini berapa yang sudah saya bahas. Sebentar ya. Bentar, saya harus menata dulu ini. Ya, jadi yang sudah kita pelajari, saudara ya, bahwa Arminianisme itu terjebak kepada fenomena ya, masih ingat kan? Arminian terjebak pada fenomena. Jadi yang nampak saja secara gejala-gejala itulah yang sangat-sangat diandalkan oleh Arminianisme, seperti yang kita sudah pernah bahas, seperti orang percaya, barang siapa yang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16 ya. Firman Tuhan akan menegaskan itu. Nah, lalu dengan demikian maka yang menentukan adalah orang yang percaya kalau begitu. Nah, itu kan akhirnya memang Tuhan memberi anugerah. Arminian percaya Tuhan memberi anugerah. Seperti karya Kristus itu adalah anugerah. Makanya Arminian tidak bisa disebut sebagai Pelagianisme, karena Pelagianisme itu tidak mempercayai sisi anugerah. Semuanya adalah manusia yang menentukan. Tapi bagi Arminianisme itu Tuhan memberi anugerah, betul-betul memberi anugerah. Ya, hanya manusia yang ya istilahnya manusia yang manusia yang bereaksi ini yang menentukan. Nah, itu Arminianisme sangat menekankan dua reaksi itu. Yaitu yang pertama adalah Allah yang memberikan anugerah dan manusia yang menentukan untuk mau menerima atau menolak anugerah itu. Dan semua manusia mempunyai kemampuan untuk bisa menerima atau menolak anugerah yang daripada Tuhan. Jadi keselamatan itu tidak ditentukan oleh kehebatan bukan manusia. Jadi keselamatan manusia itu tidak ditentukan semata-mata oleh kedaulatan Allah, tetapi oleh hak memilih daripada manusia. Nah, itulah yang ditekankan. Oke, ini sudah kita lihat di layar.
Ya, ini sudah kita bahas. Sekarang ini yang saya juga tadi sudah katakan ini. Jadi bagi prinsip Calvinism itu menegaskan tidak ada kerjasama antara kemauan manusia dan tawaran Allah untuk terwujudnya keselamatan dalam hidup seseorang. Jadi ini yang dimaksud kerjasama ini adalah Allah memang sudah berkarya untuk memberikan anugerah keselamatan kepada manusia. Jadi yang dimaksud kerjasama di sini adalah Allah setelah memberikan anugerah kepada manusia, tinggal manusia mau menerima atau menolak. Nah, itu yang dimaksud kerjasamanya. Ya, jadi kerjasamanya itu bukan ayo kita kerjasama di dalam misalnya karya Kristus berkorban di kayu salib, manusia dan Allah bekerjasama. Bukan itu. Yang dimaksud bukan itu kerjasama. Kerjasamanya adalah kalau Kristus di salib itu memang semata-mata adalah hanya anugerah Allah. Tapi setelah Kristus disalib dan menyelesaikan menggenapi semua karyanya di kayu salib itu, sekarang terserah manusia mau terima atau menolak. Nah, itu yang dimaksud kerjasama. Kerjasamanya adalah Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia, kamu mau terima atau kamu menolak tawaran daripada Allah. Nah, jadi tawaran untuk mau menerima dan menolak ini berarti manusia juga punya peran di dalam menentukan saya akan selamat atau tidak. Itu maksudnya. Maksudnya manusia yang menentukan nasib manusia itu sendiri. Kalau anugerahnya sudah pasti dari Allah. Allah memberikan anugerahnya, tapi saya mau anugerah itu saya terima atau saya tolak itu tergantung dari diri saya. Berarti yang menentukan itu saya sepenuhnya, bukan Allah. Nah, itulah yang dimaksud kerjasama itu di situ. Bukan kerjasama dalam arti yaitu tadi Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan Allah bekerja sama dengan manusia untuk menggenapi rencana keselamatannya. Artinya mungkin perlu jasa-jasa manusia di dalam karya Kristus di kayu salib. Tidak. Amin, tidak mengatakan seperti itu. Jadi memang karya Kristus itu mutlak sepenuhnya datang dari Allah. Bukan inisiatif manusia. Tapi manusia mau menolak atau menerima keselamatan, semuanya dari keputusan manusia. Nah, itulah Arminianisme. Dan sebetulnya saya yakin, 100% yakin bahwa pada umumnya semua manusia pandangannya seperti itu sebelum dia belajar tentang reform. Karena itu kan yang dikutip oleh Spurgeon atau ya saya lupa, saya sudah tulis di situ bahwa manusia itu lahir semua secara Arminianisme. Sedangkan kalau manusia bisa jadi reform itu adalah karena pencelikan mata rohani yang datang dari Tuhan. Itu sebagai anugerah yang daripada Tuhan. Bukan manusia normal tidak akan tercelik memikirkan bahwa keselamatan itu bukan manusia yang menentukan untuk mau menerima atau menolak keselamatan itu. Ya, saya ulangi ya. Jadi
Yang menentukan manusia mau menerima atau menolak keselamatan itu pada umumnya semua orang akan mengatakan saya yang menentukan karena saya yang mau menerima atau saya yang mau menolak anugerah itu. Siapa yang memutuskan? Saya. Nah itu. Jadi dalam hal ini, dalam hal menentukan keselamatan ini, Allah itu pasif. Dalam hal memberikan anugerah keselamatan, Allah aktif. Ya, saya ulangi ya. Ini kebenaran yang sangat penting di dalam berkarya, ya, berkarya untuk kedatangan Kristus sampai Kristus mau disalib, mati disalib, itu adalah sepenuhnya anugerah Allah. Sedangkan untuk mau menerima atau menolak karya keselamatan yang dari Tuhan itu 100% yang menentukan manusia. Nah, itulah Arminianisme. Saya mungkin tidak mempersiapkan referensi. Oh, ini kutipan itu, pandangan ini, pandangan itu. Saya tidak mengutip sama sekali, tapi dari semua yang saya pelajari, ya saya rangkum, ya inilah. Anda kalau memang nggak bisa terima dengan pandangan yang saya paparkan ini, mungkin Anda merasa, wah ini nggak seperti itu Pak, ini kutipan ini. Ya, terserah Anda lah Pak. Yang pasti saya nggak ngawur. Ya, Anda kalau ingin bukti sendiri, ya silakan lihat referensi-referensi lain. Bahwa omongan saya ini bukan omongan ngawur. Ya, karena saya juga sudah membanding-bandingkan, saya sudah belajar, ya, dan saya sudah menggumuli juga, bukan hanya sekedar saya cuma tahu teori-teori ini, pandangan-pandangan ini, itu. Enggak, tapi saya benar-benar menggumuli benar itu. Ya, oke. Saya yakin itu 100%. Kenapa 100%? Ya cobalah Anda tanya siapa saja orang-orang yang belum pernah belajar reform. Belum pernah belajar reform. Tanya. Anda bisa, yang menentukan Anda mau menerima atau menolak Yesus Kristus itu dari mana? Dari pilihan Anda sendiri atau Allah yang sudah menentukan Anda mau pilih apa? Anda tidak punya kebebasan untuk memilih, dan Allah sudah menentukan pilihan Anda. Nah, kira-kira orang berpendapat seperti itu apa? Dia selalu pasti jawabannya adalah ya karena saya sendiri mau pilih. Saya sendiri yang istilahnya saya sendiri yang mau menolak atau mau menerima Kristus itu di kayu salib. Tapi kalau sampai ada orang yang benar-benar bilang itu bukan pilihan saya, itu sudah Tuhan tetapkan sebelum dunia dijadikan. Wah, kalau misalnya dia belum pernah belajar reform, dia bisa jawab seperti itu. Wah, itu betul-betul luar biasa. Ya, betul-betul hikmat yang luar biasa yang dia dapat. Oke, saya tidak menutup memang manusia bisa diberi hikmat yang luar biasa yang datang dari Allah secara anugerah khusus yang memang sangat istimewa sekali. Saudara dan saya bisa percaya kepada pemahaman reform ini adalah anugerah khusus yang luar biasa sekali. Ini bukan kalau saya terang-terang ngaku bahwa ini bukan kemampuan saya untuk mengenal kebenaran seperti ini. Tapi ini bukan satu kebenaran teoritis yang saya terima begitu aja. Enggak, ini pergumulan benar-benar dalam hidup saya. Karena ini tidak mudah. Menerima kebenaran ini tidak mudah.
Mungkin kalau saya analogikan, memang tidak sama persis analogi ini, tapi pergumulan yang berat itu seperti misalnya Rasul Petrus disuruh makan makanan haram, di mana tradisi Yahudi sudah beribu-ribu tahun tidak boleh makan makanan haram. Sekarang Petrus mesti makan sebelum ke Cornelius. Petrus harus makan makanan haram. Nah, itu pergumulannya amat sangat hebat. Nah, bagaimana saya yang dalam pergumulan saya sebagai orang Arminianisme yang percaya 100% bahwa keputusan keselamatan itu adalah saya yang menentukan. Tiba-tiba Tuhan sepertinya membuka mata rohani saya, memberi saya pengertian bahwa yang memilih itu bukan kamu yang memilih. Tuhan yang memilih kamu. Dan Tuhan yang menggerakkan atau menjadikan kamu, menyadarkan kamu, mengisahkan kamu untuk kamu bisa pilih dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Itu adalah karya Tuhan dalam hidupmu. Bukan karena engkau mampu memilih dari kemampuanmu sendiri, dari pilihan bebasmu sendiri. Tidak. Itu semua sudah dalam penetapan Allah. Ya, bagi saya itu kebenaran-kebenaran ini luar biasa yang sepertinya kalau orang menerima anugerah keselamatan dan orang mengerti karya Allah yang luar biasa dalam hidup kita sampai kita bisa sadar bahwa bukan aku yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih aku. Itu juga luar biasa. Ya. Oke, berikut. Jadi ini yang dari paham Arminianisme itu ya, yang menekankan kerjasama dan Allah itu hanya menawarkan keselamatan kepada seseorang. Jadi Allah itu hanya menunggu saja. Ini saya tulis di sini, Allah bukan menawarkan secara pasif dan menunggu respon dari manusia terhadap tawaran tersebut. Ini Arminian ya. Kalau maksudnya Arminian itulah yang mempunyai teori bahwa Allah itu sebetulnya pasif saja. Karena Allah aktifnya itu sudah terjadi. Aktifnya di mana? Aktifnya yang mengutus Tuhan Yesus untuk berkarya dan berkorban bagi keselamatan manusia. Itu aktifnya Allah. Lalu untuk menunggu manusia mau terima atau menolak karya Yesus Kristus ini, maka Allah hanya menunggu respon dari manusia terhadap tawaran ini. Jadi kalau dianalogikan seperti Tuhan itu buka toko, tokonya namanya karya Kristus di kayu salib, menebus dosa umat manusia. Lalu ditawar-tawarkan kepada manusia. Siapa mau beli, siapa mau pilih, ini ada anugerah keselamatan yang daripada Allah. Tidak usah beli. Ini gratis. Siapa yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, siapa mau terima, Allah hanya menunggu aja. Tinggal tunggu, nanti ada orang yang lihat lalu tertarik, baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau lewat begitu aja tapi tidak tertarik, ya sudah, nggak laku. Apakah Allah seperti itu berjualan dan orang mau beli atau tidak terserah orang itu? Misalnya zaman ya sekarang aja masih ada kan. Kita kalau misalnya di stop-stopan kereta api mau lewat gitu ya di jalan itu, lalu kita nunggu kan, lalu untuk antre, panjang antrenya, itu kesempatan orang berjualan tuh. Ada yang jualan kacang ya, atau ada yang jualan tahu.
Ya dia hanya teriak-teriak keliling, terserah orang mau beli atau tidak. Dia kan tidak boleh memaksa orang mau beli tahu atau beli kacang, ya atau beli minuman. Tidak bisa dipaksa kan. Tunggu aja. Silakan kalau mau beli. Nggak mau beli ya sudah. Saya pun tidak bisa memaksa Anda untuk mengambil dagangan saya. Nah itulah Allah. Sepertinya hanya menawarkan saja. Itulah ajaran Arminian. Jadi kalau dengan demikian nanti kita lihat ya bagaimana konsep pilihan dalam Arminianisme. Karena di Alkitab kan memang jelas-jelas tertulis bahwa Allah itu memilih. Nah ini yang sudah saya paparkan sebetulnya. Bagaimana konsep pilihan ya dari Arminianisme ini. Ya, bahwa Allah itu memilih manusia sebelum dunia dijadikan. Bagaimana konsepnya itu? Nah, sudah jelaskan. Bila manusia menolak, maka Allah pun tidak bisa bertindak apa-apa lebih lanjut. Nah, ini saya menjelaskan sedikit tentang konsep Arminianisme-nya seperti itu. Bila manusia menerima, baru Allah bisa bertindak lebih lanjut untuk memproses keselamatan orang tersebut. Yaitu kelahiran kembali, karena bagi orang Arminianisme kelahiran kembali itu setelah orang itu bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah dia menerima, baru Tuhan melahirbarukan dia. Ya, konsepnya sangat terbalik dengan reform. Karena bagi reform adalah yang benar adalah bukan kamu percaya dulu baru kamu dilahirkan kembali, tapi dilahirkan kembali dulu baru bisa percaya. Dicerlikkan dulu mata rohaninya baru bisa percaya. Kalau Anda buta, Anda nggak pernah bisa mengenal kebenaran. Itu reform. Tapi kalau di Arminianisme kita tidak buta, kita bisa melihat. Kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita bisa membedakan ini karya Allah yang sejati, ini karya iblis yang harus kita tolak. Kita bisa membedakan dan kita berhak untuk menentukan pilihan kita. Nah, ini berikutnya. Jika memang demikian, maka Allah bukan sebagai Allah yang berdaulat untuk menentukan pilihannya. Ini Allah versi Arminianisme ya. Tetapi Allah itu hanya sebagai penjual, itu yang tadi saya bilang. Penjual yang secara pasif menawarkan produk dan menunggu pembeli berinisiatif datang membeli. Ya, bukan dating. Ini mungkin karena bahasa Inggris. Jadi datang jadi dating. Ya, maksudnya datang itu. Ya, jadi Allah berarti tidak pernah milih sebetulnya. Allah hanya menunggu secara pasif, menunggu ada pembeli yang datang. Ya, itulah Allah yang diperkenalkan oleh Arminianisme, Allah yang inisiatifnya hanya menawarkan Kristus, sudah, ini karya Kristus, itu inisiatif Allah, dan akhirnya menawarkan, terserah manusia mau membeli atau tidak. Tawaran itu. Mau menerima apa enggak tawaran itu. Ya, kalau enggak mau menerima ya sudah, berarti enggak bisa selamat. Kalau mau terima baru selamat. Jadi keselamatan benar-benar sepenuhnya berada di tangan manusia. Oke. Saya harap sangat jelas ini. Dan bagaimana Diva menanggapi selanjutnya? Nah, ini saya tegaskan. Pilihan Allah bukan berdasarkan kematahuan Allah pada kondisi serta kemauan orang itu untuk mau memilih Tuhan. Karena semua manusia telah memberontak kepada Allah. Nah, ini presupposisi yang seharusnya dan sebenarnya. Jadi presupposisi yang seharusnya dan sebenarnya adalah manusia itu pada dasarnya
Pada dasarnya semua manusia itu sudah mati rohani, sudah memberontak kepada Allah. Jadi kalau Allah itu secara pasif menunggu, siapa mau keselamatan, siapa mau keselamatan, ya reaksinya pasti adalah tidak ada orang yang mau menerima tawaran Allah, tawaran keselamatan dari Allah. Karena apa? Semua buta rohani. Semua tidak bisa melihat kebenaran yang datang dari Allah. Ya, mungkin ada orang yang bilang, ya itu Pak, yang sulitnya itu karena Arminianisme itu punya konsep manusia itu tidak buta total. Manusia itu masih punya kemampuan untuk memilih. Manusia itu masih bisa membedakan, ya, yang benar dan tidak benar, dan dia mau terima atau tidak terima, tetap manusia yang menentukan. Saudara tahu nggak lemahnya logika itu? Ini saya mau mulai penjelasan dari selain itu bukan Alkitabiah, tapi secara logika pun lemah pandangan dari Arminianisme. Ya, saya minta maaf karena ya ini kan mau belajar sama-sama kan. Nanti saudara kalau tidak terima bisa menyanggah, bisa menanggapi, nggak apa-apa. Begini ya, kalau Arminianisme itu bilang bahwa semua manusia punya kesempatan yang sama dan kemampuan yang sama untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, untuk mau menerima atau menolak tawaran yang datang dari Allah. Padahal konsepnya, kemampuannya, semuanya sama. Oke? Jadi bagaikan begini, bagaikan manusia itu, saudara dan saya ini mengikuti ujian, ya. Saya kasih analogi. Anda ini mengikuti ujian. Dan waktu Anda mengikuti ujian, seluruh kelas itu mempunyai kemampuan yang sama. Ya, IQ-nya sama, pengetahuannya sama, pengalamannya sama, pokoknya semua sama. Ya, kepandaiannya sama, semuanya sama, dari kelas itu sama. Ya, kapasitas yang dia mengerti juga sama. Semua sama. Oke, lalu ujian. Lalu dosennya kasih ujian. Pertanyaan. Ya. Ya, ini misalnya cuma contoh aja. Siapakah presiden Indonesia? Semua peserta punya pengetahuan yang sama. Pengetahuannya apa? Karena sama. Pengetahuannya adalah Presiden Indonesia memang Jokowi. Silakan jawab, benar atau salah. Nah, saya mau tanya, kalau semua punya pengetahuan yang sama, Anda ditanya seperti itu, ada enggak yang jawab, Presiden Indonesia bukan Jokowi? Ada enggak yang jawab gitu? Enggak mungkin kan? Karena punya pengetahuan yang sama. Kecuali kalau ada orang yang IQ yang ya pokoknya nggak memenuhi kategori untuk bisa menjawab pertanyaan itulah. Mungkin dia jawab, apakah presiden di Indonesia, siapakah presiden di Indonesia? Jawab, ya, Jokowi atau Soeharto, ya, presiden yang sekarang loh ya, Jokowi atau Soeharto atau SBY, ya, atau Gus Dur, silakan jawab. Semua punya pengetahuan yang sama, punya IQ sama, punya kemampuan yang sama. Kira-kira jawabnya apa?
Masa ada yang jawab Gus Dur sudah meninggal? Ya toh. Nggak mungkin kan? Jawabannya ya pasti Jokowi karena pengetahuannya sama, kemampuannya sama, IQ-nya sama. Ini saya sengaja bikin contoh yang seperti ini untuk Anda itu mengetahui bahwa orang kalau tahu kebenaran yang sesungguhnya lalu ditawarkan, maukah engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pengetahuannya sama, pengenalan kebenarannya sama, dasar imannya juga sama, semuanya sama. Saya mau tanya, kalau semua orang sama pengetahuannya, kemampuannya sama, kesadarannya sama, IQ-nya sama, semuanya sama, imannya sama. Kalau ditawari, apakah Anda mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Kira-kira jawabannya apa? Nah, Anda sudah tahu kan? Jawabannya juga pasti sama. Seandainya semua itu punya kesadaran bahwa Yesus benar-benar Tuhan, benar-benar Allah yang jadi manusia, benar-benar juru selamat, benar-benar sudah berkorban, benar-benar sudah bayar hutang dosa saya, dan saya adalah orang yang sangat berdosa, dan saya membutuhkan juru selamat. Kalau tidak, saya pasti binasa. Saya mau tanya, kalau semua orang punya kesadaran itu, kira-kira kalau ditawari Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mau terima atau dia menolak? Terima, Pak. Yes. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Secara logika itu lemah. Kalau Anda bilang semua orang punya potensi yang sama, kesadaran yang sama, pemikiran yang sama, lalu ditawari soal seperti ini, ya penawaran seperti ini, lalu jawabannya kok bisa lain-lain. Kenapa ada orang mau menerima? Kenapa ada orang menolak? Loh iya Pak, karena dia punya pilihan bebas. Ya punya pilihan bebas, tapi katanya sama, pengetahuannya sama, inteleknya sama, imannya sama, kesempatannya sama. Coba pikir baik-baik. Ya tolong ini buat apa? Mic-nya di mute. Ini yang pakai nama Angela. Oke, sudah. Ya. Nah, renungkan baik-baik. Jadi kalau juga sama-sama orang itu tidak mengerti tentang Tuhan Yesus, dan orang itu tidak percaya Yesus itu juru selamat, sama-sama tidak percaya, semua orang tidak percaya, semua orang tidak mengerti tentang Tuhan juru selamat, itu bohong semua, itu bullshit, itu omong kosong, itu dusta, Yesus tidak sungguh-sungguh Allah, itu semuanya rekayasa. Kalau semua orang punya pandangan yang sama seperti ini, lalu ditawari, Yesus mati buat kamu, Yesus itu Allah yang jadi manusia, Yesus sudah berkorban bagi kamu, kalau kamu tidak terima Yesus, kamu masuk neraka. Jawabannya apa? Bullshit, omong kosong, gua tidak mau percaya sama Yesus karena gua percaya aku bisa selamat melalui perbuatan baikku. Semua orang punya pandangan yang sama seperti itu. Katanya semua orang sama, semua orang potensinya sama, pengetahuannya sama, kesadarannya sama. Itu coba renungkan baik-baik. Jadi saya ini bukan sekedar mau memojokkan, bukan. Saya mau memaparkan akan kesalahan logika. Dan ini belum sampai kepada apa yang dikatakan Alkitab. Ya. Kalau apa yang dikatakan Alkitab itu sudah nanti lebih pasti lagi. Oke. Jadi dengan demikian,
pendapat yang nomor 2 ini juga yang di poin yang titik pertama itu, pilihan Allah bukan berdasarkan kematahuan Allah. Pada kondisi serta kemauan orang itu untuk mau memilih Tuhan karena semua telah memberontak kepada Allah. Jadi presupposisinya dari Calvinis ini sangat jelas. Karena kembali lagi sebenarnya yang dimaksud Calvinis reform, yang dimaksud reform adalah spirit more back to the Bible. Kenapa? Karena presupposisinya manusia itu memang kondisinya sama. Tapi kondisi sama itu apa? Sama-sama mati rohani. Bukan sama-sama punya kesadaran yang sama, punya kemampuan yang sama, punya bisa membedakan mana yang baik dan jahat secara sama. Enggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Semua manusia mati rohani. Berarti apa kalau mati rohani? Kalau mati rohani ya pasti semua manusia menolak tawaran Allah itu. Kalau itu dari kemampuan dirinya sendiri, pasti dia menolak. Karena itu yang sesuai dengan Alkitab. Kenapa? Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Karena prinsip Alkitab itu bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia. Itu prinsipnya. Makanya saya kan dari awal sudah mengatakan perlu presupposisi. Perlu epistemologi. Dan perlu biblical logic. Nah, kalau Anda tidak memiliki 3 hal ini secara pemikiran yang bertanggung jawab, kita selalu bingung dan selalu dikacaukan oleh pandangan yang simpang siur dari Arminianism vs Calvinism. Ya, oke. Ini sudah jam 8.23. Saya teruskan sedikit. Ya. Jadi tidak benar bila Alkitab apa ini? Bentar, ini kalimatnya yang mungkin ini salah ini. Bentar. Maksudnya Pandi tidak benar bilang semua orang sudah dibawa kutuk maut akibat dosa Adam dan Hawa. Dia mati roh. Oke. Ini mungkin ya. Adalah benar bila Alkitab mengatakan bila semua orang sudah dibawa kutuk maut. Iya. Bahwa semua orang. Oke. Saya mungkin kurang mengecek ini. Karena saya mungkin kopas ini jadi kurang teliti ini. Ya. Oke, ini udah lebih jelas.
Oke. Jadi dengan dasar tadi, kita kembali kepada Alkitab. Nah, kita menegaskan kepada kita semua bahwa semua manusia sudah berada di bawah kutuk maut akibat dosa Adam dan Hawa alias mati rohani. Kalau saudara masih bingung dengan keadaan ini, saudara tidak percaya, ya saudara bisa baca ayat yang sudah pernah saya paparkan ya, yaitu misalnya di Roma 5 ayat 12, lalu Roma 6 ayat 23. Nah, ini semua sudah memaparkan keberadaan manusia yang mati rohani ini. Ya. Ini Roma 3 ayat 10 sampai 12. Nah, kenapa saya berani memaparkan ini? Karena ini memang kesaksian Alkitab tentang keberadaan manusia yang mati rohani. Makanya kenapa Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena tanpa kelahiran kembali, Nikodemus tidak akan bisa memahami kebenaran-kebenaran yang diberitakan oleh Kristus. Tidak akan bisa mengerti juga misi kedatangan Kristus itu mau buat apa. Tidak mengerti. Seluruh orang Yahudi, kalau tidak dicelikkan mata rohaninya, mereka buta. Murid-murid Tuhan Yesus saja membutuhkan anugerah Allah untuk mata rohaninya bisa tercelik. Kalau murid Tuhan Yesus tidak dicelikkan, mereka juga akan buta selama-lamanya. Dan mereka akan seperti Yudas yang tidak bisa memahami kenapa Kristus tidak datang sebagai raja yang berkuasa, yang hebat, yang bisa membela rakyatnya dan membebaskan rakyatnya dari perbudakan atau dari penjajahan. Tidak bisa dimengerti. Siapa yang memahami bahwa kedatangan Kristus untuk membereskan dosa manusia? Siapa yang memahami itu kalau bukan Tuhan yang mencelikkan mata rohani yang Tuhan sudah paparkan terlebih dahulu pada waktu Yesaya bernubuat tentang kedatangan Kristus. Dan nabi-nabi yang lain juga yang mengarahkan umat Israel untuk mempersiapkan kedatangan seorang Mesias. Kalau tidak dicelikkan, nggak pernah bisa paham. Ini Alkitab, saudara. Ini bukan karangan reform. Sekali lagi, sebetulnya reform itu bukan aliran baru. Salah besar. Saya sendiri pun dulu jadi Kristen nggak ngerti reform kok. Saya selalu kalau ditanya orang juga sampai sekarang ya. Ya memang sekarang sudah lebih terkenal sih reform itu. Tapi kalau orang belum punya pengetahuan untuk belajar tentang reform itu, terus baru kenal sama saya, Bapak dari gereja mana? Gereja Reform. Reform? Apa itu Reform? Nggak ngerti. Dipikir ini aliran baru, aliran aneh, aliran kok muncul lagi. Apa itu Reform? Padahal Reform itu spirit yang sudah muncul. Saya berani katakan sejak manusia pertama kali dicipta. Itu sebetulnya sudah dengan spirit reform. Betul. Hanya karena dosa aja manusia menjadi buta. Ya, spirit reform itu apa? Kembali kepada kebenaran yang datang dari Allah. Kembali kepada firman. Kembali kepada Allah yang sungguh-sungguh Allah. Ya, kembali kepada kebenaran yang sejati, yang betul-betul kebenaran. Itulah reform. Jadi reformnya bukan hal yang baru.
Ya, saya berani katakan reform itu dimulai sejak Adam dan Hawa. Ini mungkin saudara tidak pernah dengar kata-kata ini, tapi ini saya ngomong juga bukan ngawur. Ya, saya ngomongnya dengan penghayatan bahwa arti reform adalah kembali kepada Allah yang benar. Taat pada kebenaran yang sejati. Itu reform. Back to the word of God. Kembali kepada firman yang datang dari Allah. Adam dan Hawa begitu dicipta, langsung diperintahkan untuk taat pada firman. Beranak cuculah, peliharalah. Ya toh? Berilah nama kepada binatang-binatang. Itu semua Adam dan Hawa dididik untuk taat pada firman. Itulah reform. Ya memang belum jatuh dalam dosa, memang belum error, tapi sudah diajar untuk taat pada firman. Dan itulah reform. Taat pada firman. Oke, lanjut B. Setelah ini saya berikan kesempatan pertanyaan. Kita menyatakan bahwa semua manusia tidak ada yang benar dan tidak ada yang sungguh-sungguh mencari Allah. Tidak ada. Ya, Roma 3:10-12. Saya tambahkan. Ya, Roma 10. Roma 3. Ya, 10 ayat 2-3. Ini semua menggambarkan keberadaan manusia yang buta rohani, lalu mau mendirikan kebenarannya sendiri. Ya. Sudah. Ini ayat-ayat yang sangat mendasar, sangat penting, sangat basic untuk Anda sadar manusia tidak mungkin berinisiatif dari dirinya sendiri untuk dia bisa menerima anugerah Allah. Kalau dia mati rohani, tidak mungkin bisa berinisiatif. Makanya perlu dicelikkan mata rohaninya, perlu dibukakan mata rohaninya, perlu disadarkan, diinsiapkan. Nah, itu sudah saya jelaskan yang lalu. Semoga ini boleh membuat Anda lebih jelas dan memahami akan prinsip-prinsip kebenaran yang mengajak saudara untuk kembali kepada Alkitab. Tuhan memberkati. Oke. Baik. Terima kasih Pak Andi penjelasannya. Dan bagi rekan-rekan yang mau bertanya, baik itu lewat Zoom, silakan di-unmute. Untuk yang di WhatsApp sekalian aja langsung di WhatsApp di 081357901628. Malam Pak Andi. Lewat YouTube. Baik, silakan Pak Sony. Malam Pak Andi. Ya, Sony Pak. Ya Pak Sony. Ya, saya sudah ikuti 10 ini. Terus terang saya bersyukur banget ya bisa memahami secara benar lah melalui saya sangat appreciate kepada Pak Andi, thank you banyak ya. Ini terus terang ini ya anugerah juga ya kalau Pak Andi katakan ini. Terima kasih, ini dapat pemahaman. Memang selama ini saya jadi orang Kristen ya belum secara itu ikut ya kita ajaran reform, tapi pemahaman yang sekarang ini saya rasa lebih mendetail dan lebih bagus. Oke. Saya langsung pada pertanyaan saya aja gini. Berarti menurut reform, kalau kita sudah menjadi orang Kristen itu benar-benar merupakan suatu anugerah yang sudah ditentukan Allah sejak dunia, bahkan sejak di dalam kandungan ibu. Begitu ya Pak? Iya. Ya, sudah ditentukan bahwa kita menjadi orang yang percaya pada Kristus. Begitu ya? Iya, benar. Oke, nah. Dulu saya pernah tanya sama Pak Andi,
kalau tadi kan dikatakan bahwa orang-orang, kalau menurut ajaran Armenia, bagaimana dengan orang-orang yang belum pernah mengenal, belum pernah mendengar lah mengenai Injil. Nah itu kalau nggak salah Pak Andi pernah mengatakan bahwa sekalipun mereka memang diberitakan Injil, memang mereka akan tertutup dan tidak punya kesempatan. Kalau nggak salah begitu ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pandangan reform kepada orang-orang yang boleh dikata sebelum Kristus lahir? Itu apa yang menjadi tolak ukur keselamatan mereka? Itu satu. Dan yang kedua, bagaimana pandangan reform dengan orang-orang yang belum sama sekali mendengar mengenai Injil itu? Sedangkan dikatakan bahwa semua manusia itu kan sudah buta secara rohani. Nah, apa yang membuat mereka itu dalam tanda kutip diselamatkan, Pak? Itu Pak. Thank you Pak. Ya, baik. Saya akan jawab yang pertama, bagaimana nasib orang yang di Perjanjian Lama. Satu hal yang Pak Sony harus memahami dan kita semua harus memahami bahwa karya Kristus di kayu salib itu adalah karya yang bernilai kekal. Ya. Bernilai kekal itu berarti tidak bergantung pada waktu dan ruang. Nah, ini satu kebenaran yang juga saya menerima karena anugerah Tuhan juga. Ya, seperti tercelikkan begitu mata rohani saya, bagaimana nasib orang Perjanjian Lama. Begitu saya tercelik menyadari bahwa karya Kristus itu bernilai kekal dan itu di luar waktu dan ruang. Berarti tidak bergantung kepada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, atau pada saat Kristus itu sedang hadir. Semuanya tercakup di dalam satu waktu itu, yaitu karya Kristus waktu dia disalib itu berlaku kekal. Kekal itu berarti mencakup sebelumnya, mencakup sesudahnya, dan mencakup pada saat itu. Lalu yang kedua juga karya Kristus yang sempurna itu dan tidak bercacat itu tidak dibatasi, kalau tadi oleh waktu, ini tidak dibatasi oleh ruang, alias tidak dibatasi secara kuantitas. Seharusnya keadilan Allah, satu orang bayar satu orang. Tapi karena karya Kristus itu bernilai kekal dan tak terbatas, dan itu yang bisa melakukan kekal dan tak terbatas itu hanya Allah. Hanya Allah yang punya kemampuan melakukan tindakan yang bernilai kekal baik dalam hal waktu maupun dalam hal kuantitas. Maka itulah Kristus adalah Allah yang menjadi manusia dan menyelesaikan dalam karya yang tak terbatas itu. Maka dia bisa menjangkau masa orang sebelumnya, masa orang sesudahnya, dan jumlah orang yang tanda petik kuasanya tak terbatas untuk menjangkau siapa yang mau dijangkau. Nah itu itu dasar presupposisi dalam memahami karya Kristus yang memang dialah Allah yang menjadi manusia. Makanya kalau Kristus itu bukan Allah, dia tidak mungkin bisa mencakup segala waktu. Kalau dia hanya manusia biasa. Kalau dia hanya manusia biasa, dia hanya bisa satu bayar untuk satu orang. Tapi karena dia Allah, dia mencakup semuanya. Nah itu Pak, yang pertama ya. Lalu yang kedua, bagaimana orang yang belum pernah mendengar sama sekali tentang Kristus,
dalam hidupnya dia. Nah, ini adalah suatu hal yang bagi saya dalam era yang boleh disebut sebagai misteri. Tapi saya akan mencoba menjelaskan sesuai dengan kemampuan saya, kemampuan hikmat yang Tuhan berikan pada saya. Jadi begini. Yang pertama adalah keselamatan itu adalah semata-mata karena anugerah, bukan karena perbuatan. Ya, jadi saya bukan mau mengabaikan perbuatan, tetapi memang benar-benar prinsip keselamatan itu adalah only by grace. Kalau sampai syaratnya itu orang itu harus berbuat baik, orang itu harus mengenal Kristus, lalu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kemudian dia baru bisa diselamatkan. Berarti kok kelihatannya masih ada syarat-syarat keselamatan dalam arti orang ini harus melalui prosedur-prosedur persyaratan untuk bisa diselamatkan. Padahal keselamatan itu semata-mata anugerah. Ya, contohnya aja, misalnya orang sudah ditentukan selamat sebelum dia lahir, sebelum dunia dijadikan. Karena memang keselamatan itu bukan karena untuk perbuatan. Ya, bukan karena Allah tahu bahwa dia akan menerima keselamatan. Allah tahu bahwa dia akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan karena Allah tahu, karena Allah yang menetapkan untuk menyelamatkan si A. Tapi memang ada tapinya. Kalau jalannya normal, Allah menetapkan si A selamat ini, tentunya Allah akan menghantar si A sampai kepada kelahiran baru, sampai kepada menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai kepada proses pengudusan, sampai kepada pemuliaan. Nah, ini normalnya begitu, normal prosesnya begitu. Tapi bagaimana dengan misalnya contoh bayi mati, lalu orang yang belum pernah mendengar sama sekali tentang Yesus Kristus, apakah tidak mungkin bayi mati itu selamat? Saya jawab mungkin. Mungkin karena apa? Yaitu tadi, keselamatan itu anugerah. Keselamatan itu anugerah. Tapi bagaimana sampai Tuhan mengantar bayi itu kepada Yesus Kristus? Nah, ini yang bagi saya misteri. Karena Allah pun bisa menghantar bayi yang mati ini untuk bisa bertemu dengan Kristus secara rohani. Ya, bayi itu kan punya roh. Bayi itu punya roh, dan roh dengan roh juga bisa berkomunikasi. Dan itu dunia yang I don't know, yang tadi saya sebut sebagai misteri. Mungkin saja bayi ini diinjili oleh Kristus atau Roh Kudus untuk mengenal Kristus secara istimewa tadi itu. Secara komunikasi dunia roh yang istimewa. Nah, itu I don't know. Saya tidak berani untuk memastikan kebenaran ini karena ya itu sudah di luar era kita, dan memang sebetulnya itu tidak perlu terlalu kita bahas karena kita nggak terlalu tahu juga. Tapi prinsipnya sebetulnya sama, yaitu keselamatan tetap anugerah. Nah, bagaimana dengan yang tadi itu bayi? Bagaimana dengan orang yang belum pernah mengenal Tuhan Yesus Kristus? Ada orang yang bilang kalau dia memang betul-betul belum mengenal Tuhan Yesus sampai mati, ya dia pasti binasa.
Tapi apakah bisa orang yang setelah dewasa mati ini, sebelum dia mengenal Kristus, dia mati. Tapi mungkinkah pada detik-detik dia sebelum mati, dia juga bisa mendapat anugerah Allah secara komunikasi rohani tadi, seperti bayi tadi. Dan dia mendapat anugerah keselamatan yang datang dari Tuhan. Karena keselamatan itu tetap kan anugerah, tapi tetap melalui Kristus. Tapi secara komunikasinya itu secara ya lebih dunia yang lebih dari kita lah. Dimensi yang lebih dari kita lah. Yang I don't know. Makanya menurut saya ini jangan dijadikan doktrin. Karena I don't know. Ya, tapi kalau tanya pendapat saya, yaitu bagi saya masih mungkin aja, bisa mungkin binasa, bisa mungkin tidak. Karena semua tergantung kepada anugerah Allah. Begitu. Tapi tetap harus karya Kristusnya ini tidak boleh dilewati. Dan tidak mungkin tanpa karya Kristus, karena Kristus itu memang satu-satunya perantara. Seperti itu. Tapi ini jangan dijadikan doktrin. Dan jangan bilang ini doktrinnya Andi Halim. No. Saya tidak mau menyebut ini sebagai doktrin. Ini hanya pendapat yang terlalu riskan, boleh dikatakan begitu, riskan. Jadi saya tidak mau ini menjadi suatu patokan kebenaran. Jangan nanti bilang, oh Pak Andi bilang begini, Pak Andi bilang gini. Wah, nanti saya kan jadi firman Allah. Ya, oke, begitu jawaban saya. Malam Pak Andi. Selamat malam Pak Theodor. Ya, malam Pak Yusak. Pak Andi, tema besar malam hari ini kan mati rohani Pak ya. Ya Pak, mohon maaf Pak. Pernah baca dulu di buku Tulip, kalau Armenian itu ilustrasi mati rohaninya orang yang mau tenggelam di laut Pak. Orang itu masih bisa teriak, masih bisa ngomong gitu. Lalu datanglah pertolongan. Itu tolong Pak dijelaskan Pak, mungkin banyak juga yang belum ngerti Pak ya. Oke. Baik. Arminianisme punya satu ilustrasi. Ilustrasinya begini. Ada orang tenggelam. Teriak-teriak minta tolong. Ya. Aku tenggelam, tolong, gitu ya. Lalu pas ada orang yang lewat di situ, ya jangan laut lah, ya itu sungai lah, gitu ya. Ada orang lewat, gitu. Lalu orang ini pas bawa tali, lalu orang ini menawarkan talinya. Ini loh tali, ya, silakan. You mau ambil atau tidak, terserah kamu. Nah, Arminian itu membuat ilustrasi seperti itu. Jadi, orang itu mau selamat atau tidak selamat, tergantung dia mau menerima tali itu, memegangnya, atau dia menolaknya. Kalau dia menolak tali itu, ya dia binasa. Kalau dia mau menerima tali itu, dia selamat. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi itu, apakah itu teori dari Arminianisme secara asli, I don't know. Tapi banyak orang pakai ilustrasi itu, jadi saya ya pakai aja ilustrasi itu sebagai yang seringkali dipakai oleh Arminian untuk bisa menentukan yang berhak mau terima tali dan mau menolak tali itu adalah saya. Sama seperti yang berhak mau menerima Yesus dan menolak Yesus adalah saya. Nah, seperti itu. Pertolongan memang sudah datang. Tapi pertolongan yang datang ini tidak memaksa orang itu untuk menerima atau menolak tali itu. Tidak dipaksa. Terserah orang itu mau menerima atau menolak tali itu. Tapi ilustrasi itu saya teruskan
dengan versi reform. Ya. Kalau menurut versi reform, orang yang teriak-teriak hampir mati tenggelam, lalu dikasih tali. Ini tali. Saya mau tanya, bagi orang yang sudah mau tenggelam dan teriak-teriak minta tolong itu, dikasih tali itu dia ada pilihan untuk menolak atau hanya satu pilihannya dia untuk menerima? Ayo. Satu pilihan terima, Pak. Yes. Kan orang gila, saudara. Ini kembali lagi kepada logik yang sehat. Anda kalau punya logik yang sehat, Anda buat ilustrasi. Kalau ilustrasi Anda lemah, logikanya itu memukul Anda sendiri. Nah, sama seperti Arminianisme ini yang pakai ilustrasi ini, itu memukul dirinya sendiri. Kenapa? Orang yang sudah tenggelam, teriak-teriak minta tolong, dikasih tali, dia tidak ada pilihan. Tidak ada orang tenggelam teriak-teriak, tolong, tolong, kalau dikasih tali. Nggak mau tali. Gua nggak butuh tali. Ya, ini orang berarti apa? Nah, saudara kalau mau nolong orang tenggelam, dikasih tali, dia menolak tali, lalu berarti saudara bilang orang ini orang apa? Hah? Nggak waras, Pak. Wong edan, Pak. Edan atau dia bohong, dia pura-pura tenggelam. Jaga image, Pak Andi, jaga image. Nah, jaga image. Jadi kalau orang itu waras dan dia betul-betul tenggelam, dia sadar dia berbahaya, dia hampir mati, dia tidak ada pilihan lain kecuali menangkap tali itu, tidak mungkin dia tolak. Nah, itulah reform. Bagi reform, orang yang sadar dia mau mati, dia pasti dikasih tali itu, pasti tidak mungkin menolak. Makanya saya bilang Arminian ini kalau selalu orientasinya orang itu punya kesadaran yang sama, punya kemampuan yang sama, punya kesempatan yang sama untuk memilih atau menolak. Maka dengan kebebasannya dia yang menentukan pilihannya, mau terima Yesus atau menolak Yesus. Ya. Itu sudah pasti logika yang salah. Ya, maaf, saya tegaskan, logika yang salah. Kenapa? Kalau semua orang punya kesadaran yang sama, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus satu-satunya penolong. Kalau aku tanpa Yesus, pasti binasa, pasti masuk neraka. Ya, pasti hidupku hanya sia-sia belaka. Tidak ada orang mau menolak Yesus. Jadi orang menolak Yesus itu bukan karena dia punya kesadaran, tapi dia tidak punya kesadaran dan tidak punya pengenalan siapa Yesus itu sebenarnya. Ada orang bilang, loh ada Pak yang betul-betul mengenal Yesus itu Allah, Yesus itu menjadi manusia. Dia bahkan sampai pindah agama dari Kristen pindah ke agama lain. Akhirnya dia menolak Yesus. Saya bilang 100% orang seperti itu tidak mengenal Yesus. Dia bilang dulunya dia pendeta, lalu sekarang pindah agama. Dia merasa waktu jadi pendeta itu semua ajaran Kristen itu ajaran yang tidak benar, padahal dia sudah kenal siapa Yesus. Omong kosong. 100% saya bilang itu pendeta tidak mengerti dan tidak mengenal siapa Yesus. Sudah 100% dah. Ya, orang kalau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sama dengan orang dapat mutiara.
mutiara atau berlian yang asli, ya entah berapa karat saya nggak tahu, 1000 karat misalnya, ada 1000 karat, ya tahu, wah harganya pokoknya sampai beratus-ratus M, bahkan mungkin berTT harga berlian itu yang tidak terbeli, dia mendapatkan berlian itu. Orang kalau sudah dapat itu, lalu akhirnya berliannya dibuang, dia cari puntung rokok. Lalu berliannya diganti dengan puntung rokok. Itu sudah cerita yang bullshit, omong kosong. Nggak mungkin. Ya, kecuali saya bilang tadi, dia adalah babi. Babi dikasih mutiara, akan dibuang oleh babi itu. Makanya jangan berikan mutiara kepada babi. Karena akan dibuang oleh babi itu, dan dia lebih senang lumpur daripada mutiara. Nah, jadi orang kalau menolak Yesus, bukan karena dia tahu itu mutiara. Dia tidak tahu bahwa itu mutiara. Oke, saya harap makin jelas. Oke. Di YouTube sudah ada Ernie Ramli, Tini Cindrawa, Edwin Halim, dan juga Inge Erawati yang mengucapkan selamat malam buat Pak Andi juga. Ada juga Alex Guna, dan ada Pak Elia yang bergabung melalui YouTube bertanya Pak Andi. Menambahkan tentang yang belum mendengar berita yang anugerah itu. Saya memahami perihal posisi bahwa semua orang sudah berdosa. Jadi semua orang sudah jatah neraka. Jadi prinsip OBG menjadi mutlak adanya. Seperti itu, Pak. Yes. Only by grace. Semuanya karena anugerah Allah. Tanpa anugerah Allah kita binasa. Dan kita buta selama-lamanya. Oke? Oke. Pak Liman mau bicara, tapi tidak ada suaranya Pak Liman. Lagi menyambungkan speakernya sepertinya. Silakan Pak Liman. Ya, kelihatannya tidak bisa. Sudah kurang 2 menit. Pak boleh tanya Pak? Ya, ini siapa ini? Yohanes Pak. Oh ya Pak Yohanes. Namanya jadi Angela ini. Oke, silakan Pak. Pak, sebenarnya ilustrasinya yang menyatakan semua sama dari A sampai Z-nya seseorang itu. Tadi kan sampai disebut berulang-ulang. Apa itu tujuannya ya Pak ya? Soalnya kan nggak ada di dunia yang semuanya dari A sampai Z sama. Ya, maksudnya sama itu sama punya kemampuan untuk menolak dan menerima Yesus. Itu maksudnya Arminian begitu. Semua itu orang. Realitanya nggak ada yang gitu Pak. Kenapa? Dalam realitanya nggak ada yang. Iya, memang nggak ada. Makanya saya bilang tadi presupposisinya udah salah. Udah nggak benar itu. Semua orang kalau punya kemampuan yang sama itu nggak benar. Dan punya kesempatan yang sama juga nggak benar. Siapa bilang orang punya kesempatan yang sama? Kalau orang tinggal di Kutub Utara, ya sama di Pulau Jawa, ya beda dong kesempatannya. Iya toh. Ya seperti itu. Nah, jadi semua seperti tadi Pak Elia bilang, semua itu only by grace. Meskipun dia tinggal di Kutub Utara, kalau Tuhan mau menjangkau, tidak ada yang tidak mungkin. Ya toh, meskipun tinggal di pedalaman sampai, tinggal di kedalaman laut sampai berkilo-kilometer di bawah laut, tetap Tuhan bisa menjangkau. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin kalau dia mau menjangkau siapapun. Seperti Rahab, Tuhan juga bisa menjangkau Rahab kan. Naaman, Tuhan juga bisa menjangkau Naaman. Ya, siapapun, Rasul Paulus yang jahatnya luar biasa, Tuhan juga bisa jangkau Rasul Paulus. Tidak ada yang tidak mungkin, tapi syaratnya mata rohaninya harus dicelikkan. Kalau tidak dicelikkan, buta selamanya. Berarti kembali lagi, only by grace. Oke?
Sudah sampai di sini dulu. Boleh Pak Andi, maaf satu lagi boleh Pak? Nah, apa lagi Pak Sony? Only by grace itu apakah hanya untuk keselamatan karena memang dipilih dari awalnya, atau juga untuk kehidupan setelah keselamatan? Maksud saya begini Pak, kan kalau untuk keselamatan oke, bahwa semua karena anugerah yang Tuhan sudah tentukan dari awal sebelum dunia dilahirkan bagi manusia itu. Nah, apakah untuk kehidupan manusia menjalani kehidupan ini, apakah juga itu sudah ditentukan oleh Tuhan setiap orang, termasuk mungkin kehidupannya, karirnya, kehidupan di dunianya, pekerjaan, keluarga dan sebagainya. Apakah itu juga sudah ditentukan dari semula atau bagaimana Pak? Tolong jelasin. Okay. Thank you Pak. Saya jawab singkat saja Pak Sony. Kalau Pak Sony mau memahami secara keseluruhan, Pak Sony nanti bisa ikut ini seri-seri dari pembinaan kita yang di YouTube ya. Ya, pelan-pelan diikuti. Tapi jawaban saya sudah langsung ke final, yaitu Tuhan menetapkan segala sesuatu tanpa kecuali. Bahkan John Calvin pun pernah mengatakan, dari bermiliar-miliar atau bertriliun-triliun butir hujan yang jatuh ke bumi, tidak ada yang jatuh secara kebetulan. Ya, ini bahasa, tentunya bahasa apa itu, hyperbole atau bagaimana, yang mau menggambarkan bahwa Allah itu mengontrol segala sesuatu dengan sempurna. Bahkan dikatakan di Alkitab, rambut di kepalamu pun sudah terhitung semua. Dan burung di udara tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa. Nah, itu mau menunjukkan bahwa semua ada di dalam kontrol Allah secara sempurna. Ya, mungkin ini akan menjadi polemik yang seru, tapi itu sudah kami bahas dalam doktrin-doktrin sebelumnya, termasuk membahas mengenai satanologi dan sebagainya. Ya, itu nanti Pak Sony bisa mempelajarinya. Oke? Ya. Thank you Pak, thank you Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Menambahkan dari Pak Andi Halim juga ya, kalau Anda ingin melihat live channel YouTube sebelum-sebelumnya, Anda langsung aja ketik Tris Pasingagel di YouTube channel kami. Baik, kita akan tutup dalam doa, tapi sebelum itu ya, tetap dengarkan terus besok hari Senin di obrolan santai di jam yang sama, dari setengah 8 malam sampai jam 9 malam kita akan live di waktu Indonesia bagian Barat. Pak Andi, kita akan tutup dalam doa. Silakan Pak. Ya, baik. Saya akan tutup dalam doa dan kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena anugerah-Mu bagi kami, orang-orang berdosa yang tidak layak ini. Namun Tuhan, berikan anugerah-Mu. Tuhan mencelikkan mata rohani kami, bukan karena kami lebih baik dari orang lain, tapi semata-mata karena belas kasihan Tuhan bagi kami orang yang tidak layak ini. Kami serahkan ya Tuhan supaya hidup kami boleh dipakai juga bagi kemuliaan nama-Mu. Kami boleh belajar mempersembahkan hidup kami sebagai alat-alat-Mu untuk menjangkau juga banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sesi ini. Biarlah kami sungguh-sungguh punya kerinduan untuk mau belajar firman-Mu dengan lebih sungguh-sungguh lagi dan lebih dekat kepada kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami melalui Alkitab. Terima kasih. Kami serahkan semua saudara-saudara yang sudah mendengarkan, baik di YouTube, baik di Zoom, baik di aplikasi Radio RMC dan website. Tuhan berkati semuanya, dan kami juga bersama-sama bertumbuh dan bersama-sama punya kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan doa kami hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin.